Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel Part-Time Trader, channel yang ya setiap minggu kita membahas analisa IHSG dan juga saham-saham pantauan yang bisa kita pantau untuk minggu depan, untuk perdagangan minggu depan. Tapi sebelumnya saya disclaimer on dulu ya. Jadi apa yang saya sharing di sini adalah merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan membeli atau menjual. Jika teman-teman ingin berinvestasi, ya teman-teman harus analisa lagi dan sesuaikan dengan trading plan teman-teman, gaya trading teman-teman yang membuat yang selama ini sudah teman-teman nyaman dipakainya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Untuk IHSG satu minggu terakhir kalau kita lihat di sini naiknya cukup bagus ya. Jadi dia berhasil breakout dan di sini juga saya lihat dari pergerakan foreign flow-nya akumulasi terus oleh asing ya. Jadi ini pertanda bagus karena kita tahu bahwa memang di IHSG kita ini saham-saham penggerak IHSG di mana itu saham-saham blue chip itu rata-rata memang dibandari sama investor asing. Jadi kalau mereka masuk otomatis biasanya akan cukup mengkerek harga dari saham-saham blue chip. Oke. Coba kita pindah ke yang di trading view. Ya ini grafik saya yang dari minggu lalu ya. Jadi saya kemarin kita mulai dari sini. Pas dia turun, saya bilang akan menguji support. Ya, dia benar menguji support. Ada dua pilihan, apakah dia akan tembus atau dia akan naik. Tapi ternyata candle-nya memang bagus. Dia menguji support, dia naik lagi jadi membentuk seperti doji, jadi tekanan beli sangat besar, jadi ekor panjang ke bawah, dan akhirnya dia mampu ke atas, breakout dari tempat area konsolidasi dia yang ini. Oke, mana saya tarik dulu. Oke, ya dia breakout ya, cantik sekali. Kalau kita ganti di weekly, ya, dia berhasil breakout. Dalam satu minggu dia naik 2,2%. Oke, kita ganti lagi daily. Nah, ke depannya ini akan bagaimana, teman-teman? Kalau lihat dari pergerakan asing sama pergerakan IHSG sendiri, memang resist berikutnya akan ada di sini nih. Resist berikutnya untuk IHSG dia akan ada di sekitar sini. Ya, ini daerah resist berikutnya. Di daerah 6350 sampai 6380. Kalau IHSG berhasil menguji ke atas ke resist dan naik terus, baru nanti akan berhenti di sini itu akan sangat bagus ya karena memang cukup jauh ini yang bisa range yang bisa kita dapat mungkin sekitar ya 2,9%. Jadi saham-saham blue chip juga pasti akan uh, naik. Dan juga sudah hari ini juga IPO Bukalapak. Kita lihat juga IPO Bukalapak market cap yang cukup besar, auto reject atas, jadi membantu mengkerek IHSG. Jadi saya prediksi dia akan opsi pertama dia akan terus naik ke sini sebelum nanti dia mentok di 6.300 ini. Kalau ini saya hapus dulu. Opsi keduanya ya dia menguji support. Kalau dia tidak berhenti sampai di sini, dia akan menguji support karena di sini juga ada kemarin sempat ada area gap tapi sudah ditutup. Jadi opsi keduanya menurut saya dia bisa ke bawah lagi. Tapi kalaupun dia ke bawah dia akan stop sampai di daerah 6.100 ini karena ini resisten yang sekarang jadi support dan habis itu dia akan coba naik lagi. Menurut saya opsi dua-duanya cukup cukup oke ya. Kalaupun dia akan turun dulu baru naik, konsolidasi akan lebih bagus naiknya. Tapi kalau dia opsi pertama, dia langsung ke sini, ya cukup baik sampai di 6.300. Tapi setelah itu ya teman-teman mesti waspada karena naiknya kalau tajam sekali, pasti juga turunnya akan cukup tajam.
Kalau ya contohnya misalnya seperti di sini naiknya tajam, turunnya ya cukup cukup lumayan ya berhari-hari. Jadi kita lihat saja, yang pasti market yang menentukan, market selalu benar. Kita cuman sebagai trader bisa mengantisipasi aja apa yang mesti kita lakukan. Kalau memang dia naik terus, mungkin saham-saham blue chip layak dikoleksi. Tapi kalau dia turun dulu, akan konsolidasi, saham-saham second liner atau bahkan third liner mungkin bisa kita pertimbangkan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke 5 saham yang bisa kita pantau minggu depan. Tapi sebelumnya kita review dulu saham pantauan kita minggu lalu. Oke, IHSG sendiri tutup 2,19% dalam satu minggu cukup bagus, bahkan sempat high-nya 3,18%. Saham yang kita dari 5 saham pantauan kita, kalau kita lihat di sini ya cuma 2 yang minus, yaitu LPKR minus 3,3% dan TAPG minus 5,7%. Ya, jadi 2 saham ini nggak kemana-mana kalau saya bilang, tapi bukan berarti dia jelek ya. Kalau LPKR menurut saya masih masih cukup oke karena dia konsolidasi. Tapi 3 saham yang kita pantau luar biasa ya. Terutama BEX hit sampai 19% bahkan close 13% versus minggu lalu. Saham Dinar atau Bank Oke, wah ini luar biasa sekali. 42% versus penutupan minggu lalu. Hari ini ARA, saya juga ya cukup lumayan nih hari ini karena saham Dinar ini. Tadi kemarin hari Kamis setelah market tutup keluar pengumuman bahwa Dinar akan red issue. Red issue di harga 197. Ya, saya cukup beruntung karena sudah koleksi Dinar pas mau penutupan hari Kamis dan ya eh, saya masuk lagi di penutupan hari Kamis setelah Rabu saya jual, setelah itu saya masuk lagi di penutupan hari Kamis jadi bawa arah hari ini oleh market makernya. Jadi cukup beruntung. MPPA 12% high, 6% return close-nya. Ya, ini MPPA menurut saya juga masih sangat potensi karena ada red issue juga MPPA meskipun belum tahu harganya berapa karena masih mau RWPS, tapi cukup menarik. Kalau kita lihat saudaranya di sini MLPL, kalau nggak salah saya naik terus ya. Ya, MLPL hari ini bergerak. Ya, dan dalam satu minggu juga cukup baik dan volumenya cukup besar. Jadi MPPA biasanya akan ngikut. Ya, MPPA di sini supportnya masih yang kemarin kita bikin di sini. Jadi ya, masih cukup oke risk dan rewardnya. Jadi selamat buat teman-teman yang ikut uh, membeli saham pantauan, terutama yang bank-bank mini ya, bank-bank mini BEX, Dinar, atau juga MPPA. Ya, happy cuan. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa cuan lagi. Kita lihat apakah saham-saham bank mini ini masih potensi. Uh, Oke, jadi kita masuk aja untuk saham-saham minggu depan. Minggu depan saham pertama yang saya rekomendasi adalah, kita buka di sini aja. DGNS. Iya, bukan DSNG, DGNS. Diagnos Laboratorium Utama. Oke, ini saham baru IPO. Ini di sini kita lihat dia lagi sedang bentuk konsolidasi turun. Bentuk konsolidasi, teman-teman bisa taruh stop loss-nya di sini aja, di swing terakhir. Ya, kurang lebih di 1000. 1000 stop loss-nya, risk dan reward-nya ya cukup besar ya kalau saya pikir mungkin kalau misalnya bisa jalan bisa sampai di 1200. Akumulasinya sendiri hari ini big akum oleh YP, meskipun ini YP terkena saham retail, tapi kalau masuknya cukup besar seperti ini ada kemungkinan dia ditunggangin juga oleh bandar. Dalam satu minggu, ya dalam satu minggu big akumulasi DGNS kita eh, coba saya ganti dulu dengan foreign. Ya, ini grafik bandar homologinya cukup naik akumulasi bandarnya ada YP, KI, FS, dan yang keluar ya CPG, RNI. Ya, jadi menarik.
untuk DGNS. Jadi dipantau aja buat teman-teman. Tapi kalau misalnya hari Senin dia langsung naik, ya jangan dikejar ya. Kita tunggu dia koreksi dulu. DGNS ini ada berita dia bagi dividen. Come date-nya itu di tanggal 5, dividen 4,8 rupiah. Come date-nya tanggal 5 berarti dia sudah bagi di tanggal ini. Dan hari ini dia turun biasa setelah bagi dividen, cuman karena dividennya memang kecil, cuma 4 rupiah, jadi turunnya juga nggak terlalu besar. Turun, kalau dia bisa konsolidasi lagi 1-2 hari bagus sebelum dia naik. Oke, jadi saham pertama adalah DGNS. Saham kedua saham Bank Mini lagi, yang adalah saya rekomendasikan BNBA. Oke, ini saya ganti dulu. Ya, BNBA. BNBA kenapa saya rekomendasikan? Karena kalau ya teman-teman lihat di sini masih membentuk konsolidasi sideways, sedangkan teman-teman yang lain sudah pada terbang-terbangan. Jadi BNBA menurut saya yang masih lagging dan akumulasinya cukup bagus. Di hari Jumat ada akumulasi dari CC yang jual kecil-kecil. Dalam satu minggu dalam 1 minggu ada small akumulasi dari CC, XC, SQ, dan yang jual sedikit lebih kecil dari yang akumulasi. Ya grafik bandarmologi agak sedikit naik. Kalau kita mau taruh risknya, ini juga cukup low risk. Ya risknya bisa kita taruh di sini di 1430. Oke, rewardnya kita bisa taruh dia mungkin di ujungnya di sini. Bisa di 1800. Jadi secara risk dan reward BNBA cukup menarik. Bahkan menurut saya sangat menarik karena BNBA adalah salah satu saham bank yang masih lagging. Jadi setelah dia naik di pertengahan Juli, dia cukup panjang bentuk konsolidasi. Kalau teman-teman mau main lebih panjang, bisa taruh stop loss-nya di sini di 1300. Tetap menarik sih risk dan reward-nya. Jadi dilihat aja nanti gimana teman-teman mau masuknya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Saham berikutnya, saham ketiga adalah saham film. Oke, ya saham film, ya kalau dilihat dari grafik bandarmologinya naik terus, mulai dari akhir Juni terus diakumulasi bandar, 1 minggu cukup bagus akumulasinya. Dalam hari terakhir di hari Jumat juga masih akumulasi oleh YP, CP, dan yang keluar lebih kecil. Jadi saham film ini juga sama, setelah dia naik dari konsolidasi yang di sini, ini kan dia konsolidasi ini di sini. Oke, dia konsolidasi. Dia konsolidasi di sini. Terus dia naik, terus dia konsolidasi lagi di sini. Ya kan? Nah, kita bisa taruh risknya di sini aja. Sekitar 396. Oke, dan ya rewardnya teman-teman tentukan sendiri. Kalau saya sih mungkin di sekitar 438 udah cukup. Oke, cukup bagus konsolidasi lagi dengan akumulasi. Jadi ya kita lihat aja saham film ini ke depannya. Minggu depan mudah-mudahan jalan. Teman-teman silakan atur sendiri mau masuknya di mana dan TP-nya di mana. Tapi risknya kalau menurut saya tutup di bawah 396 kita keluar dulu. Tapi kita lihat sampai penutupan ya. Biasanya karena saham-saham yang saya rekomendasikan cukup volatile seperti ini, jadi turun, habis itu pas mau closing diangkat lagi. Jadi ya sabar-sabar aja. Kalau sering digocek sama bandar, kita lihat aja. Jangan langsung keluar gitu, tapi kita tunggu sampai penutupan. Yang ketiga saham film, yang keempat adalah saham Harum. Ya, Harum. Harum ini tambang batu bara, nikel juga, dan sahamnya kalau sedang bergerak, sekalinya bergerak cukup kenceng nih pergerakannya. Oke, dari grafik bandarmologinya kita lihat ya naik terus, bahkan sampai waktu dia turun,
ini ARB ya 2 kali ya. Ya ini ARB ini hampir ya 5,5% tetap diakumulasi sama Bandar. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah masuk lagi ke demand areanya. Demand areanya kita bikin di sini. Ya ini kurang lebih demand area ya kan. Ini konsolidasi dia. Konsolidasi terus dia naik lagi, konsolidasi naik lagi. Jadi di demand area ini dia cukup terjaga. Dan kemarin sempat masuk demand area, ada perlawanan sedikit. Hari ini juga ada perlawanan sedikit. Jadi masih sangat-sangat low risk kalau menurut saya. Bisa batasi teman-teman di 4.000 sekitar 4.900. Upside-nya ya, upside-nya kita ambil di sini aja dulu. Terakhir konsolidasi yang terakhir. 2 kali dites resisten nggak kuat. Itu di 6.100. Sekarang di harganya 5.200. Ya, upside-nya cukup menarik. Belasan persen ya, hampir 20%. Oke, jadi itu untuk Harum. Akumulasinya sendiri hari ini Big Akum oleh DH dalam 1 minggu ya 1 minggu ya si YU atau CMB Niaga ya. CMB Niaga akumulasi cukup besar. Meskipun BK, CC, AK keluar, tapi cukup besar akumulasi dalam 1 minggu dan yang cukup bagus adalah akumulasi di hari Jumatnya oleh BH. Ini ada berita saya ambil, ya beritanya laba Harum turun meskipun pendapatan naik. Selasa 3 Agustus. Jadi begitu karena ada berita negatif ini, laba turun. Ya langsung tanggal 3 Agustus karena ini kan keluarnya pagi. Keluarnya pagi, langsung hari pedagang dihajar ARB, diturunin lagi 5%. Jadi ya teman-teman sekarang kita dikasih kesempatan untuk masuk ke saham Harum. Oke, saham ini meskipun cukup second liner ya, bukan yang volatile atau bukan yang gorengan, tapi kalau dia naik cukup besar bisa sekali naik. Oke, kita mudah-mudahan aja saham Harum bisa perform minggu depan. Oke, terakhir adalah saham Agi. Ini juga berhubungan dengan kesehatan ya, tabung oksigen. Saham Agi, ya teman-teman lihat sendiri bahwa bandarmologinya akumulasi terus sejak dari 9 Juli. Harganya sih belum terlalu kemana-mana, tapi bandarmologinya akumulasi terus. Hari ini cukup netral. Ada tukar-tukaran barang kalau saya lihat KZ 23M, PD 22,9. Tapi kalau dalam 1 minggu, ya dalam 1 minggu cukup menarik bahwa KZ memang lagi ngumpulin barang nih sama LG. PD ini memang sedang keluar, saya juga keluar terus, tapi memang ditampung sama KZ. Jadi bandarmologinya grafiknya cukup bagus. Kalau risk dan rewardnya, kalau saya sih saya akan bikin di sini. Ya, ini sebenarnya udah masuk di area konsolidasi sih, teman-teman. Sudah masuk di area konsolidasi. Risknya sangat-sangat rendah sekali kalau menurut saya. Kalau mau main cepat di bawah 1.600 kita keluar dulu, karena ini adalah dia resisten yang kemarin dijebol di tanggal 16 Juli. Setelah itu dia pullback dan mulai naik. Dan ini menjadi support. Dites kuat menjadi support, dites lagi cukup kuat kalau saya lihat menjadi support. Jadi selama dia masih di atas 1.600 cukup bagus, risknya kecil dan ini memang sedang berada di area demand. Oke, kalau memang teman-teman mau main panjang sedikit bisa teman-teman taruh risknya di sini di swing low dia yang terakhir. Swing low yang terakhir di sekitar 1.460. Kalau rewardnya, oke, kalau rewardnya mungkin bisa dari 1.600 kita bisa dapat di sini. Di all time high dia ya ini kalau nggak salah ya. Ini all time high bukan sih? Oh, agak ngehang. Oke, kita lihat ganti Agi di sini.
Ya, ini lagi. Jadi kalau kita lihat tadi tarik, ini di sini, ya, ini di area yang kemarin sempat jadi resist, sekarang jadi support. Ini ya dia all time high di sini, jadi kita bisa taruh target berikutnya ada di all time high di sini, sekitar sini ya. Jadi 2000. Oke, jadi Agi juga cukup menarik kalau dia bisa jalan lagi. Ada berita juga Agi akan bagi dividen 3,15 per saham. Itu akan come date-nya di tanggal 9, jadi di hari Senin. Cuman teman-teman nggak usah khawatir karena hanya Rp3, sedangkan sahamnya sendiri harga 1.600. Jadi bisa jadi hari Senin langsung naik, atau kalau dia nggak naik di hari Senin, ditunggu aja di hari Selasa, begitu dia turun, akhir-akhir penutupan dia sudah aman, bisa masuk. Gitu. Jadi usahain aja di dekat-dekat risk di sini supaya juga kalau memang kita harus cut loss, kita cut loss-nya nggak begitu besar. Oke, jadi itu 5 sahamnya, DGNS, BNBA, Film, Harum, dan Agi. Ya, semoga IHSG minggu depan tetap bullish sesuai dengan opsi pertama kita, dan kita juga bisa cuan dari saham-saham pilihan kita, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, stay safe, jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Bye-bye.